wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam materi menulis teks pidato yang memuat nilai-nilai kepemimpinan Bugis untuk kelas 11 SMA. Media yang saya gunakan yaitu PPT interaktif dan video pidato. Media ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih menarik, interaktif, dan kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan menulis dan presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi PPT yang saya buat. Pada halaman pertama berisi judul dan tujuan pembelajaran. Halaman kedua membahas mengenai pengertian dan tujuan pidato. Halaman ketiga menjelaskan mengenai struktur pidato, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Halaman keempat berisi contoh teks pidato. Halaman kelima berisi latihan dan tugas. Dan halaman keenam berisi kesimpulan serta refleksi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, saya juga akan menampilkan contoh video pidato Bugis sebagai gambaran bagi peserta didik mengenai cara penyampaian pidato dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mau dimai dari pataraka papo jitan digangka lalu di sisi ada jannah pungallahu ta'ala. Namuka angka tak mana ni orang umur palampe ninya tubuh macam pada tu pada engkau hadar si pulung-pulung si leo-leo si raga-raga di ondro mambarakai we pasilang nerangi akat tata lalu kau atandingan pidato bahasa Ugi yang hari tu festival tunas bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan media yang saya buat. Langkah pertama, saya membuat PPT interaktif yang berisi materi pembelajaran mulai dari pengertian teks pidato, struktur teks, tujuan pembelajaran, hingga contoh teks yang memuat nilai-nilai budaya Bugis seperti siri, lempu, geteng, dan acak. Langkah kedua, saya menambahkan video pendek berupa contoh pidato. Video ini digunakan untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta didik mengenai cara menyampaikan pidato yang baik, seperti penggunaan intonasi, ekspresi, dan cara berbicara di depan umum. Langkah ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, saya menggunakan PPT untuk menjelaskan materi secara bertahap. Setelah peserta didik memahami konsep dasar, saya menampilkan video pidato agar mereka dapat mengamati langsung penerapan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi dan analisis terkait struktur teks serta nilai kepemimpinan Bugis yang terdapat dalam contoh teks maupun video yang ditampilkan. Kemudian, peserta didik diminta menyusun kerangka pidato, lalu mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh dan runtuh. Pada akhir pembelajaran, beberapa peserta didik mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas sebagai bentuk latihan keterampilan berbicara dan penyampaian gagasan. Melalui penggunaan media PPT dan video pidato ini, diharapkan peserta didik lebih aktif, mudah memahami materi, serta mampu menulis dan menyampaikan teks secara logis, kritis, dan kreatif. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.